Halo semua, perkenalkan nama saya Velia dan pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait literasi digital di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah merupakan salah satu unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan, standarisasi industri dan teknologi industri, peningkatan daya saing, penumbuhan wirausaha, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non-logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika. Tujuan dari Direktorat Jenderal ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi, bertambahnya SDM IKM yang kompeten, meningkatnya jumlah wirausaha baru, meningkatnya IKM yang berbasis teknologi modern, semakin meningkatnya IKM yang dapat memenuhi pasar dalam negeri maupun luar negeri, serta peningkatan peran IKM dalam menyeimbangkan nilai tambah dengan industri besar. Adapun visinya adalah mewujudkan industri kecil dan menengah yang berdaya global dengan misi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi, mendorong tumbuhnya wirausaha baru IKM, mendorong peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi modern, mendorong peningkatan perluasan pasar, mendorong peningkatan nilai tambah, mendorong perluasan akses sumber pembiayaan, serta mendorong penyebaran pembangunan IKM di luar Jawa. Salah satu pekerjaan saya di Direktorat Industri Aneka adalah menghubungi IKM perhiasan dan alat musik untuk memberikan informasi terkait fasilitasi dan kegiatan webinar dari Kementerian Perindustrian. Untuk membantu pekerjaan ini, saya menggunakan Google Spreadsheet sebagai alat utama pencatatan dan monitoring. Google Spreadsheet adalah aplikasi lembar kerja berbasis online yang mirip dengan Microsoft Excel, tetapi bisa diakses bersama secara real-time. Fitur-fitur utamanya antara lain, yang pertama kita bisa melakukan kolaborasi secara langsung, yakni beberapa orang bisa mengedit file yang sama secara bersamaan dengan cara mengklik bagikan, kemudian kita bisa mengatur siapa saja yang akan kita sharing file tersebut. Selanjutnya yang kedua, kita dapat memberikan komentar yang memudahkan komunikasi antar tim di Google Spreadsheet ini dengan klik kanan, lalu mengklik komentar. Yang ketiga, Google Spreadsheet ini merupakan integrasi dengan Google Form dan email sehingga memudahkan pengumpulan dan penyebaran data. Yang keempat, riwayat versi mudah untuk dilacak sehingga perubahan dapat kita lihat. Lalu ada fitur-fitur untuk menyaring data atau filter. Jadi kita bisa menyaring data untuk menampilkan data mana saja yang ingin kita tampilkan dan ingin kita sembunyikan. Yang terakhir ada fitur drop down dengan isian sesuai dengan keinginan kita. Kelebihannya, Google Spreadsheet ini data selalu tersimpan otomatis di cloud, jadi tidak perlu khawatir kehilangan file. Kekurangannya, kalau koneksi internet lambat, akses dan edit bisa terasa berat. Secara teknis, saya menggunakan spreadsheet untuk merekap IKM perhiasan dan alat musik, mencatat status konfirmasi keikutsertaan kegiatan, serta menandai IKM yang sudah menerima informasi terkait fasilitasi. Dengan cara ini, pekerjaan menjadi jauh lebih efisien. Saya bisa melihat perkembangan komunikasi secara langsung tanpa perlu membuka banyak file. Selain itu, tim juga bisa berkoordinasi secara tepat karena datanya selalu terupdate. Selanjutnya, saya juga terlibat dalam analisis indeks kepercayaan industri atau yang kita kenal dengan istilah IKI dari hasil kuesioner yang diisi oleh IKM perhiasan dan alat musik. Kelebihan dari aplikasi ini adalah data responden sudah diklasifikasikan per KBLI. Jadi untuk mengakses data IKI, kita dapat login ke intranew Kemenperin, lalu mengklik IKI. Jadi untuk data-datanya sudah terklasifikasikan berdasarkan dengan KBLI-nya, sehingga analisis bisa dilakukan lebih cepat dan spesifik per sektor industri.
Selain itu, terdapat beberapa fitur atau tombol yang mengklasifikasikan ada berapa jumlah formulir terkumpul, ada berapa jumlah akun industri, ada berapa tahap komersial, sampai di akhir adalah berapa perusahaan yang belum selesai mengisi. Kita bisa melihat rinciannya dengan klik More Info. Namun dari pengamatan saya, terdapat fitur laporan IKI serta arsip laporan IKI pada sisi kiri tampilan layar yang tampaknya overlap karena keduanya menampilkan data yang mirip. Berikut tampilan jika saya mengklik laporan IKI, dan perbedaannya dengan arsip laporan IKI adalah pada adanya fitur untuk mencari bulan. Namun selebihnya, dashboard ini sudah menampilkan data dengan bagus. Tampilan aplikasinya cukup informatif karena menampilkan jumlah responden dan sebagainya. Dari sini saya bisa melihat tren partisipasi IKM perhiasan dan alat musik pada periode tertentu. Untuk menganalisis IKI, kita bisa melihat hasil dari kuesioner yang telah diisikan oleh perusahaan dengan mencari KBLI yang ingin kita analisis. Misalnya di sini saya ingin melihat KBLI 32 yaitu industri pengolahan lainnya. Nah, dari sini kita bisa melihat beberapa nama perusahaan, tipe akun, lokasi kantor, lokasi pabrik, hingga tanggal update yang telah mereka sampaikan kepada kita. Untuk melihat isian kuesioner yang telah diisikan oleh perusahaan, kita bisa klik rincian survei. Dan layar akan menampilkan profil perusahaan beserta dengan hasil kuesioner yang telah mereka isikan. Data-data ini kemudian akan kita rekap untuk menjadi dasar dalam analisis IKI. Secara keseluruhan, penggunaan Google Spreadsheet serta penggunaan IKI, aplikasi IKI pada website intranet sangat membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Sebab kedua aplikasi ini meningkatkan efisiensi, mempercepat koordinasi, dan mempermudah analisis data, sehingga waktu kerja bisa dimanfaatkan dengan lebih produktif dan hasilnya pun lebih akurat. Sekian, terima kasih.